Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Ardi. Video kali ini kita akan mencoba membahas kembali ya soal-soal PAS yang sebelumnya kalian telah kerjakan. Nah, kalau misalkan anak-anakku semua kemarin telah mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 15, kali ini Pak Ardi minta kalian kerjakan kembali ya, sebagai lanjutan ya, dimulai dari nomor 16 sampai nomor 35. Nah, setelah kalian mengerjakan soal tersebut, tidak perlu khawatir salahnya berapa, yang penting kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalian lihat video ini, karena video ini berisi pembahasan dari soal-soal tersebut. Jadi harapannya ketika kalian melihat video ini, kalian bisa belajar kembali, bisa mengulang kembali, kira-kira kenapa ya jawaban saya salah. Nah, pembahasannya di sini ya. Jadi silahkan pelajari dengan baik. Oke, kita langsung saja bahas soalnya berikutnya. Ya, baik. Pembahasan nomor 16 sampai nomor 35 sebagai berikut. Kita mulai dari nomor 16 terlebih dahulu. Nomor 16 ini kita baca pertanyaan terlebih dahulu ya, anak-anak. Jangan lupa dalam mengerjakan soal itu kita membaca pertanyaannya terlebih dahulu sebelum kita jawab ya, sebelum kita membaca teksnya. Bagian isi teks prosedur tersebut menjelaskan tentang, nah, tentang apa kira-kira? Kalau misalkan melihat teks ini teksnya tentang apa ya kira-kira? Nah, kita lihat opsinya, bahan-bahan pembuatan cincau. Apakah tepat dengan teks seperti ini, dengan teks tersebut? Ya, ternyata di sini tidak hanya bahan-bahan, walaupun memang ada bahan-bahan tapi tidak menjelaskan tentang bahan-bahannya ya. Yang B, salah satu langkah pembuatan cincau, apakah benar? Oke, kita pertimbangkan. Yang D, pemilihan bahan pembuatan cincau, apakah benar ini tentang pemilihan bahan atau apa pembuatan cincau gitu ya. Kemudian yang maaf ini terbalik ya, ini yang D, perlengkapan untuk pembuatan cincau. Nah, kurang tepat juga ya, walaupun memang di sini ada perlengkapan, yaitu bahan-bahannya ya. Tapi kalau misalkan kalimatnya berupa deskripsi seperti ini, maka jawabannya yang lebih tepat adalah apa? Langkah pembuatan cincau. Maka jawabannya yang B. Nomor 17. Kata penghubung dalam kutipan tersebut adalah, ingat kata penghubung itu apa? Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, atau antar kalimat ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari teks ini, banyak sekali kata-kata penghubung. Kalau misalkan dilihat ya, coba kita baca ya. Siapkan baskom yang sudah dibersihkan, tidak ada konjungsinya. Cuci daun cincau hijau yang baru dipetik, masukkan dalam baskom. Ada nggak konjungsinya? Tidak ada ya. Kemudian lumatkan dengan tangan yang sudah bersih. Ada tidak? Ada ya. Ini kata kemudian ini termasuk kata penghubung. Lebih tepatnya kata penghubung antar kalimat. Sambil dilumatkan, beri air matang sedikit demi sedikit. Terus diremas-remas sehingga terasa lekat di tangan. Nah, ada lagi nih kata penghubungnya, yaitu sehingga. Oke, kita lanjut lagi. Campurkan irisan daun pandan sewaktu pelumatan. Ada tidak? Tidak ada ya. Setelah terbentuk gelatin, cairan kental disaring dan ditampung pada panci yang telah disiapkan. Ada tidak? Ada ya. Kata setelah dan kata dan. Kemudian pelumatan dan penyaringan diteruskan hingga gelatin tidak lekat lagi. Ada ya. Kata dan hingga. Maka sesuaikan dengan pilihan opsinya. Yang A ada tidak? Kemudian sehingga dan ada ya? Ada semua. Yang B, kemudian siapkan disaring. Nah, yang benar hanya kemudian. Siapkan dan disaring itu bukan merupakan kata penghubung. Yang C, siapkan, masukkan, campurkan. Tentu ini tidak juga ya, karena ini berupa kata perintah. Setelah campurkan ditampung, ini yang D ya. Maka hanya setelah saja yang merupakan kata penghubung. Maka yang lebih kompleks adalah yang A. Nomor 18.
Penulisan kata tidak baku pada teks tersebut adalah, nah, kalian perlu tahu terlebih dahulu kata tidak baku itu apa, atau kata baku itu apa sih? Nah, maka kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kalau kata tidak baku, ini kebalikannya, berarti kata-kata yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat pilihannya, ya, yang A, lem. Lem itu benar nggak sih penggunaan kata lem? Lem itu benar ya. Ada lem aibon, lem kertas gitu ya. Kemudian yang B, rapia. Rapia ini benar nggak penulisannya? Nah, coba dipertimbangkan lagi. Kemudian kardus. Kardus benar tidak penulisannya? Secara tata bahasa benar tidak? Kemudian transparan. Transparan ini benar ya. Transparan benar, kardus juga benar, lem juga benar sesuai dengan kaidah. Dan yang di sini yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu rapia. Rapia di sini tidak baku. Seharusnya ditulis dengan rafia menggunakan huruf F, bukan menggunakan huruf P ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 18 ini adalah yang B, rapia. Nomor 19. Perbaikan penulisan kata tidak baku yang tepat adalah, nah, sama seperti tadi. Kita di sini mencoba mencari kata yang tidak baku, lalu kita perbaiki yang benarnya seperti apa ya. Kalau misalkan lihat yang pilihan yang A ya, kreatif. Benar tidak penulisannya? Kreatif. Yang benar menggunakan V, menggunakan P, atau menggunakan F. Kalau misalkan kata tidak baku, iya benar. Kreatif menggunakan V ini tidak baku ya. Lalu diperbaiki menjadi kreatif menggunakan huruf P. Nah, ini jelas masih tidak baku. Yang benar itu menggunakan F, kreatif gitu ya. Kemudian yang B, apotik. Seharusnya apotek, benar tidak? Kalau misalkan kalian sering ya menggunakan kata apotek, misalkan ibu sedang membeli obat di apotik. Nah, maka apotik itu sebenarnya tidak baku. Nah, maka pembenarannya, perbaikan dari kata apotik ini ya, yaitu apotek menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Maka jawabannya yang B ini ya. Tetapi kita lihat dulu yang C. Metode menggunakan H. Metode. Seharusnya metoda. Salah ya. Seharusnya biasa saja. Metode menggunakan E, huruf akhirannya. Kemudian yang D, kuantitatif. Seharusnya kuantitatif menggunakan W. Salah ya. Yang benar adalah kuantitatif menggunakan huruf akhirnya ini F, bukan menggunakan V. Nah, seperti ini ya kuantitatif. Tetapi di sini sayang sekali menggunakan huruf W. Maka nomor 19 jawabannya benar adalah yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 20. Bersihkan sepatu dengan lap basah. Oh, maaf ya, kita baca pertanyaan terlebih dahulu. Kata penghubung untuk melengkapi teks tersebut yang tepat adalah, nah, kita baca nih. Bersihkan sepatu dengan lap basah dan keringkan. Setelah sepatu kering, semir dengan menggunakan kain tebal. Nah, ini mudah sekali, pasti kalian bisa menjawab. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah kemudian D. Kalau yang A, yang B, dan C ini kurang tepat. Karena A, B, C ini termasuk konjungsi yang digunakan untuk pertentangan atau perbandingan ya. Kalau misalkan kemudian ini sebagai lanjutan dari kalimat sebelumnya. Maka jawabannya yang D. Nomor 21. Kalimat yang menggunakan kata kerja aktif adalah, nah, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu. Kata kerja aktif itu apa sih? Ya, kata kerja aktif itu biasanya menggunakan imbuhan me. Nah, kalau misalkan kata kerja pasif kebalikannya. Kalau kata kerja pasif itu menggunakan di dan ter. Kalau kata kerja aktif menggunakan imbuhan me. Imbuhannya berada di mana sih? Imbuhannya itu berada di depan atau awalan yang diikuti oleh kata dasar. Nah, coba kita lihat dari yang A.
Kartini sangat teraniaya oleh peraturan masa penjajahan. Ada nggak kata kerja aktif di sini? Tidak ada, adanya kata kerja pasif yaitu teraniaya. Adanya imbuhan ter. Kemudian yang B, Madrim diintimidasi Residruna untuk tidak percaya ayahnya. Apakah ada kata kerja? Ada, yaitu diintimidasi. Tapi di sini bukan kata kerja aktif, melainkan kata kerja pasif karena menggunakan imbuhan di. Kemudian yang C, Dewi Durga sangat menyayangi putri semata wayangnya. Ada kata kerjanya tidak? Ada ya. Ya ini kata kerjanya menyayangi. Benar tidak ya kalau misalkan menyayangi ini termasuk kata kerja aktif? Iya, benar karena menggunakan imbuhan me. Nah, kata dasarnya itu sayang. Imbuhan me ditambah dengan akhiran i ya. Ini awalan me, kemudian akhiran i yang mengapit kata dasar di sini sehingga membentuk menyayangi. Nah, maka imbuhan me sebagai kata kerja aktif. Yang D, Dinda terpukul oleh kepergian kakak satu-satunya. Ini tidak termasuk kata kerja aktif, melainkan pasif karena menggunakan imbuhan ter. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut, berikut yang termasuk kalimat pasif. Nah, tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu kalimat pasif itu menggunakan imbuhan di dan ter. Maka kalau yang A ini kita lihat kata kerjanya menggambari, maka tidak termasuk. Yang B, rumah itu sudah lama sekali tidak dihuni sehingga terlihat angker. Termasuk tidak? Ada kata dihuni ya. Nah, ini termasuk nih kata kerja pasif. Tapi kita lihat dulu yang C. Sikap cinta kepada Dasamuka sangat tidak sopan sehingga Dasamuka marah. Ini tidak ada kata kerjanya. Ia memakan semua persediaan yang ada sehingga kita tinggal sia-sia. Nah, di sini ada nih kata kerja, tetapi dalam bentuk aktif karena imbuhannya me. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu rumah itu sudah lama sekali tidak dihuni. Nah, ini ada imbuhan di. Jawabannya yang B. Lanjut, nomor 23. Kalimat yang menunjukkan keterangan alat adalah keterangan alat ya, bukan keterangan cara atau kuantitas. Maka kita lihat di sini. Talikan rafia dengan cara menyilang. Kalau misalkan dengan cara menyilang, maka ini termasuk keterangan cara, bukan keterangan alat. Setelah dicelup, yang B, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, di sini juga sama nih, masih keterangan cara. Ada kata secepatnya. Kemudian yang C, penjahit itu membuat baju dengan mesin jahit tradisional. Nah, kira-kira apa nih? Keterangan apa? Ya, benar, keterangan alat karena menggunakan mesin jahit tradisional. Namun kita lihat yang D terlebih dahulu. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, ini juga masih keterangan cara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 24. Kalimat tersebut menggunakan keterangan. Nah, di sini ada alat, cara, syarat, kuantitas. Kita lihat teksnya. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan pada hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Nah, di sini tampak terdapat berapa banyak langkah atau tepuk tangan yang digunakan ya. Maka kalau misalkan ada berupa berapa banyak gitu ya, maka ini lebih tepatnya itu keterangan kuantitas, nah, atau derajat ya. Kalau misalkan alat tadi, misalkan saya mencangkul dengan apa? Dengan menggunakan apa? Alat cangkul gitu ya. Cara misalkan saya adukkan adonan dengan pelan. Nah, itu dengan pelannya itu cara itu ya. Nah, jadi kuantitas itu adalah seberapa banyak hitungan yang kalian lakukan ya dalam teks prosedur. Jadi jawabannya yang D, kuantitas. Lanjut. Penggunaan akhiran i yang tepat terdapat pada kalimat nomor
Nah, akhiran i itu adalah sama saja dengan imbuhan, yaitu yang terdapat di akhiran ya, terdapat di akhir dari kata dasar ya. Coba kita lihat kalimat per kalimat. Nomor 1, taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Ada tidak di sini akhiran i? Tidak ada ya. Walaupun di sini ada huruf i nih pada kata roti, tapi ini bukan termasuk imbuhan i, melainkan ini kata dasar ya, yaitu kata roti. Maknanya ya roti gitu ya, maksudnya makanan yang biasanya dipakai dimakan pada saat sarapan gitu ya. Kemudian nomor 2, sebelum dimasak bahan-bahan itu diletaki di lemari. Nah, ada tidak akhiran i? Ada ya, pada kata diletaki. Nah, kalau di lemari termasuk tidak? Tidak ya, karena lemari ini memang sudah memiliki makna, yaitu lemari ya. Namun kalau diletaki, di sini ada akhiran i dan awalan di. Apakah benar? Oke, kita lihat kalimat berikutnya. Lumuri loyang dengan mentega. Nah, ada juga nih lumuri dari kata dasar lumur. Ada kata lumuri, loyang dengan mentega. Kita lihat kalimat berikutnya dulu. Sebelum daging dimasaki, daging dicuci hingga bersih. Nah, di sini ada 3 kata yang kita kunci ya. Ada kata diletaki, ada kata lumuri, ada kata dimasaki. Namun, kata kerja yang lebih tepat dalam menggunakan akhiran i yaitu adalah lumuri ya, bukan diletaki. Di sini kalimatnya salah. Seharusnya sebelum dimasak bahan-bahan itu diletakkan di lemari, bukan diletaki ya, maka salah. Kemudian sebelum daging dimasaki, nah ini juga salah. Tidak perlu menggunakan akhiran i. Seharusnya sebelum daging dimasak, daging dicuci hingga bersih. Maka jawaban yang lebih tepat dalam penggunaan akhiran i yaitu jawabannya yang C ya. Oke. Kita lanjut nomor 26. Susunan kalimat agar menjadi teks prosedur yang runtut. Nah, di sini kalian diminta untuk mengurutkan ya kalimat yang acak ini, itu diurutkan dari awal sampai akhir yang benar-benar tepat ya. Maka kalau misalkan dilihat di sini, ini tampaknya prosedur tentang bagaimana kita menari poco-poco ya. Tari poco-poco. Nah, maka langkah yang benar, susunan yang benar yang pertama adalah nomor 3 ya. Putar lagu poco-poco terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 2, berdiri dengan posisi kaki rapat. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 4, gerakan 2 langkah ke kiri. Ini maaf ya, salah ya. Seharusnya gerakan 2 langkah ke kiri, ke kanan, lalu kembali ke tempat gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 1, mundur 2 langkah ke belakang. Selanjutnya nomor 6, kemudian majulah ke depan sambil berputar. Nah, setelah itu yang terakhir adalah nomor 5, ulangi gerakan 1, 2, dan 3, begitu seterusnya sampai lagu habis. Jadi yang lebih tepat jawabannya yang B. Nah, untuk mengerjakan nomor 26 ini anak-anak ya diharapkan dengan cermat dalam mengerjakannya ya, lebih hati-hati, dicek kembali ya gitu. Apakah sudah urut atau belum ya. Kita lanjut nomor 27. Penggunaan kata penghubung yang tidak tepat adalah, nah, kata penghubung itu tadi sama ya seperti yang pertanyaan sebelumnya. Kata penghubung itu sama saja dengan konjungsi. Di sini ada kata konjungsi agar, selain, supaya, meskipun. Nah, kita cari penggunaan
kata penghubung atau konjungsi yang tidak tepat dalam teks ini ya. Nah, maka kita harus membaca. Tabulam pot, tanaman buah dalam pot, banyak digemari masyarakat. Selain menghasilkan buah juga menambah asri di lingkungan rumah. Nah, di sini ada nih ya, kata penghubung ya. Selain. Apakah benar kalimatnya? Nah, ternyata benar ya. Oke, kita lanjutkan. Media tanaman tambulan pot bermacam-macam. Di sini tidak ada konjungsi atau kata penghubung. Syarat media tanam terdiri atas 50% tanah, 20% pasir, dan 30% bahan organik. Nah, tampaknya di sini ada tidak kata penghubung? Ada ya, kata dan. Di sini benar ya penulisannya ya. Hal itu supaya tabulam pot dapat tumbuh maksimal meskipun berbuah dengan baik. Di sini ada ya kata konjungsi atau kata penghubung meskipun. Apakah benar kalimatnya? Nah, di sini nih kayaknya ada yang salah ya dengan kalimatnya ya. Kita lihat dulu kalimat berikutnya. Selain pemilihan media tanam, pemilihan bibit pun sebaiknya diperhatikan. Itu penting agar tabulam pot menghasilkan buah yang sehat. Nah, di sini ada kata konjungsi juga ya. Selain dan sebaiknya. Kalau misalkan dilihat dari kalimatnya, struktur kalimatnya maka sudah benar. Nah, sehingga kita perlu mengacu lagi pada kalimat yang ini nih. Hal itu supaya tabulam pot dapat tumbuh maksimal meskipun. Nah, di sini meskipun ini dirasa kurang tepat. Karena kata meskipun ini seharusnya digunakan dengan kalimat yang berlawanan ya, bertentangan. Nah, kalau misalkan di sini hal itu supaya tabulam pot dapat tumbuh maksimal meskipun berbuah dengan baik. Loh, kok begitu? Ya, kata meskipun ini lebih tepatnya digunakan pada kalimat seperti ini misalkan ya. Hal itu supaya tabulam pot dapat tumbuh maksimal meskipun ditanam di daerah tropis gitu ya, atau di daerah yang cuaca panasnya tinggi begitu ya. Nah, itu baru masuk akal gitu ya. Jadi logis gitu ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang meskipun. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, nomor 28. Kesimpulan teks tersebut adalah, nah kalau misalkan berbicara kesimpulan, menjawab soal kesimpulan, maka kita perlu membaca teksnya. Munculnya berbagai restoran model Jepang di berbagai daerah menyebabkan kebutuhan jamur shiitake makin meningkat. Negeri Jepang yang semula pengekspor jamur shiitake sekarang berbalik menjadi pengimpor jamur shiitake. Di Indonesia sendiri, dengan berkembang pesatnya industri wisata, iklim yang menunjang, media serbuk gergaji yang melimpah, memungkinkan Indonesia menjadi produsen jamur shiitake. Nah, jadi garis besarnya dari teks ini adalah ini bukan membahas tentang negara yang memproduksinya, tetapi terkait dengan mencoba perkembangbiakan dari jamur shiitake atau produksi dari jamur shiitake ini, sehingga membawa pada prospeknya ya. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab nomor 28 ini adalah prospek jamur shiitake sangat luas di berbagai negara, bukan terkait dengan negaranya yang mengekspor atau yang mengimpor ya, apalagi cara membuat jamurnya, karena di sini tidak ada keterangan atau informasi terkait dengan cara membuat jamur ya. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah yang C ya. Oke, selanjutnya nomor 29. Arti kata konsinyasi dalam kutipan tersebut adalah, kita lihat teksnya. Produk nata de coco yang dikemas secara sederhana dan berukuran relatif kecil dapat dipasarkan dengan sistem konsinyasi di warung-warung, toko, koperasi sekolah, atau di kampus. Nah, kalau konsinyasi ini memiliki arti yang sebenarnya adalah jual titip. Ya, jadi jual titip ini istilahnya yaitu dalam ekonomi itu
konsinyasi ya. Kalau misalkan bagi hasil ini namanya profit gitu ya. Kalau misalkan kerjasama ini istilahnya relasi. Kalau misalkan sistem bonus itu sama saja dengan hampir sama dengan profit ya, atau mungkin istilahnya keuntungan seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A, jual titip. Kemudian kalimat berikutnya nomor 30. Kalimat ini bukan pelesapan ya, tapi kalimat pelepasan. Maaf ya, salah. Kalimat pelepasan ditujukan pada kalimat nomor yang mana ya? Ingat, kalimat pelepasan itu apa? Silakan lihat di LKS-nya atau di buku modulnya ya. Buku paket juga ada. Kalimat pelepasan itu adalah kalimat yang dapat menghilangkan misalkan kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu kalimat tersebut itu bisa berupa subjek, predikat, dan objek ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat sebelumnya telah disebutkan, maka kalimat berikutnya itu untuk mempertegasnya tidak perlu disebutkan kembali ya. Nah, kita lihat kalimatnya ya di sini ya. Aduk terus hingga mengental berwarna kecoklatan. Kemudian nomor 2, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nomor 3, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nomor 4, pilihlah tanah di daerah sekeliling pohon. Nah, mana yang kiranya benar, yang kiranya tepat? Yang tepat itu adalah yang A, nomor 1. Kenapa yang A? Kita lihat di sini, aduk terus hingga mengental berwarna coklat. Nah, kalau misalkan kita telusuri, kita amati, di sini aduknya aduk apa ya? Apa yang diaduk gitu kan ya, sehingga kok bisa berwarna coklat? Nah, tentu ada yang dihilangkan di sini ya, yang dilepaskan. Yaitu apa? Oh, mungkin saja kalimat sebelumnya itu berupa kalimat tentang menjelaskan adonan. Misalkan adonan yaitu gula, misalkan ya, gula penyedap rasa atau pewarna gitu ya, sehingga tidak perlu disebutkan kembali dalam kalimat yang nomor 1 ini ya. Kalau misalkan dihadirkan kembali juga, misalkan ya, kalau misalkan dihadirkan kembali, maka akan seperti ini. Aduk adonan yang berupa gula gitu ya, pewarna, kemudian yang misalkan bahan-bahan pendukung gitu ya. Nah, maka itu terlalu panjang dan mungkin agak sedikit berlebihan, jadi perlu dilepaskan. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 31. Kutipan tersebut termasuk struktur teks laporan hasil observasi bagian apa ya kira-kira? Kita lihat, kita baca teksnya. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Maka jawaban yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat adalah deskripsi bagian ya, karena di sini sudah menjelaskan bahwa lingkungan hidup itu ada yang benda hidup, ada yang benda mati. Kalau misalkan teksnya itu menjelaskan tentang definisi lingkungan hidup, misalkan ya, lingkungan hidup adalah lingkungan yang terbentuk dari misalkan ada tumbuhan, ada gunung, ada bukit, kemudian ada air, ada batu, udara, ada manusia dan binatang juga, maka itu termasuk dalam penggambaran umum dari lingkungan hidup. Maka itu lebih tepatnya masuk ke dalam pernyataan umum ya, dalam struktur teks laporan hasil observasi. Namun kalau misalkan kita amati teks ini langsung nih menjelaskan bagaimana lingkungan hidup itu sudah terbagi menjadi benda hidup dan benda mati ya. Maka jawabannya yang C ya, deskripsi bagian. Nomor 32, kutipan tersebut termasuk struktur teks laporan hasil observasi bagian apa kira-kira? Jawabannya
Nah, yang lebih tepat adalah yang B ya, simpulan. Silakan kalian dapat amati kembali ya, pelajari kembali ya. Terutama kalian pelajari bagian struktur teks laporan hasil observasi. Karena struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari 3, yaitu apa? Persyaratan pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan gitu ya. Nah, kalau misalkan pada teks ini lebih tepatnya simpulan ya. Nomor 33. Kutipan tersebut merupakan struktur teks laporan hasil observasi bagian pernyataan umum karena apa? Kira-kira berisi nomor 33 itu yang tepat adalah berisi definisi dan keterangan umum subjek yang dilaporkan ya, karena di sini terlihat ada kata adalah, maka sudah jelas di sini merupakan definisi dari kekeringan. Jawabannya adalah yang D. Ingat di sini bisa kalian lihat juga di sini kutipan tersebut merupakan struktur teks laporan hasil observasi bagian pernyataan umum. Ingat ya, pernyataan umum itu adalah definisi atau klasifikasi umum ya. Keterangan umum juga bisa. Jadi jawabannya yang D. Nomor 34. Informasi utama teks tersebut adalah, nah, yang mana nih? Yang A, manfaat kuda. B, kehebatan kuda. C, jenis-jenis kuda. D, ciri dan sifat kuda. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang D, ciri dan sifat kuda ya. Coba kita lihat teksnya. Kuda termasuk binatang pemakan rumput. Dalam istilah biologi, kita menyebutnya sebagai binatang herbivora. Kuda dapat makan rumput dari tanah lapang dan dapat pula rumput yang khusus disediakan. Umur kuda dapat dilihat dari giginya. Karena rumput yang dimakan kuda mengandung pasir dan debu, gigi mereka lebih lambat aus dan tingkat kehausan ini menunjukkan umurnya. Kuda juga tidak memiliki tulang selangka sehingga memungkinkan mereka melangkah lebih lebar. Nah, tampak paragraf 1 dan paragraf 2 ini lebih tepatnya ke dalam termasuk kepada ciri-ciri kuda itu sendiri ya. Lalu paragraf yang ketiga kita lihat di sini ada satu lagi sifat menarik. Nah, di sini sudah jelas nih ada kata sifat. Nah, kalau misalkan paragraf 1 dan 2 ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tadi merupakan binatang pemakan rumput, kemudian termasuk binatang herbivora, kemudian umur kuda juga bisa dilihat dari giginya. Ini merupakan ciri-ciri ya. Nah, kemudian giginya juga lambat aus begitu ya. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Oke, nomor terakhir. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, maka kalian mencoba membuat pertanyaan yang jawabannya itu ada di teks ini ya. Kira-kira apa yang lebih tepat? Pertanyaannya apakah yang lebih tepat ya, dan jawabannya ada di teks ini. Kita lihat di sini, yang A coba. Kapan makhluk hidup di laut memperoleh oksigen? Ada tidak di sini? Tampaknya tidak ada ya. Lalu yang B, bagaimana makhluk hidup di laut dapat menyerap air? Ada tidak di sini? Di sini tidak menjelaskan bagaimana makhluk hidup di laut dapat menyerap air ya, tetapi di sini hanya informasinya saja ya. Tidak ada proses bagaimana itu makhluk hidup makhluk hidup di laut itu bisa menyerap air, tidak ada prosesnya ya, tidak dijelaskan seperti itu. Kemudian yang C, mengapa laut memiliki kelebihan sebagai tempat hidup dibandingkan daratan? Ada nggak di sini? Ada ya di sini. Bisa dilihat di kalimat kedua. Kelebihan laut antara lain suhu yang jarang berubah-ubah, dukungan yang lebih banyak untuk melawan gravitasi bumi, angin yang cukup tersedia. Nah, di sini ada nih ya. Namun kita lihat dulu yang D. Mengapa di laut memiliki dukungan yang lebih banyak untuk melawan gravitasi? Nah, kalimat seperti ini memang ada ya. Kalimatnya seperti ini. Lebih tepatnya di kalimat kedua ya. Di sini ada dukungan yang lebih banyak untuk melawan gravitasi bumi. Tetapi tadi tidak ada prosesnya bagaimana cara melawannya ya. Maka jawabannya yang lebih tepat apa? Yang C. Oke. Nah, berikut
adalah pembahasannya. Apakah benar semua? Kita lihat ya. Nah, ternyata poin totalnya 20. Nah, berarti benar semua ya. Nah, seperti itulah pembahasannya. Silakan kalian ulangi terus video tersebut agar kalian bisa benar-benar memahami dan dengan mudah mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, terutama dalam persiapan PAS. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan kata ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.